Oke, yang berikutnya adalah low texture energy measure. Tadi QLCM, sekarang kita beralih ke metode yang kedua, yaitu low texture energy measure. Ini menggunakan berbagai macam filter atau max ya, di mana filternya itu ukurannya adalah 5x5 ya, 5x5 yang disusun dengan menggunakan 5 vektor dasar, yaitu level, edge, spot, wave, dan ripple. Jadi bentuk untuk level itu adalah ini 14641, di mana kalau ini kita konvolusikan dengan L5 juga, kita akan mendapatkan bentuk max yang ukurannya 5x5. Edge juga -1, -2, 0, 21, spot -1, 0, 2, 0, -1, wave -1, 2, 0, -21, sedangkan ripple itu 1, -4, 6, -4, 1. Nah, contohnya kita bisa mengimplementasikan, misalkan kita ingin mendapatkan tekstur dengan bentuk ya, tekstur yang mempunyai bentuk level dan edge. Jadi tepi dengan level-level tertentu ya. Jadi kita bisa mengkonvolusikan antara level dan edge. Level ini 14641, edge-nya min ini kita kalikan sehingga kita dapatkan matriks baru yang bentuknya seperti ini. -1, -2, 0, 21, -4 ini, ya kan? Dan seterusnya. Ini diperoleh dari ini. Ya, level 5 dikalikan dengan E5. Jadi perkalian. Kita dapatkan bentuknya seperti ini. Kemudian bisa juga kita dapatkan antara level dengan spot. Artinya spot dengan berbagai macam level, mulai dari paling kecil sampai paling besar. Ini contoh hasil filtering. Ini citra input. Ini kalau kita terapkan yang filter yang pertama ini, kita dapatkan outputnya seperti ini. Jadi tepinya akan terlihat ya menonjol. Sedangkan yang kalau kita menggunakan spot di sini, hasilnya adalah ini. Dia akan terlihat seperti ada bulatan-bulatan, ya, bulatan-bulatan di permukaan. Ini yang kedua itu adalah low texture energy measure. Oke, yang ketiga ini yang cukup lebih agak rumit ya hitung-hitungannya, tapi sebenarnya tidak. Jadi kita menggunakan filter yang disebut dengan filter Gabor, yang mula-mula diperkenalkan oleh Dennis Gabor. Ini nama orang ya, Gabor itu nama orang. Tahun 46. Di mana bentuk dari Gabor filter satu dimensi itu adalah merupakan perkalian dari sinyal kosinus atau sinus dengan sebuah filter. Jadi ini bentuk dasarnya. Ini bentuk sinyal kosinusnya, ini sinyal sinusnya. Jadi kalau kalian masih ingat di SMA atau misalkan dijelaskan pada saat kalkulus bahwa sinyal sinus itu dia bentuknya seperti ini. Ini sinyal sinus, sedangkan sinyal kosinus ini bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini satu gelombang, ini kebanyakan. Ini satu gelombang bentuknya seperti ini. Ya, nanti kalau melebihi ya berarti ada gelombang kedua dan seterusnya. Jadi rumusnya cos 2pi, nah, ini pusat frekuensi dikalikan dengan X-nya. Kemudian di sini dikalikan dengan sebuah filter Gaussian. Ini kalau kalian masih ingat pada saat kita membahas
Gaussian, ini bentuknya adalah seperti ini. Jadi merupakan perkalian antara filter Gaussian dengan sinyal kosinus dan filter Gaussian dengan sinyal sinus. Nah, yang kosinus ini disebut dengan gelombang even sinyal ya. Even itu genap, sedangkan yang sinus itu bentuk gelombangnya adalah ganjil. Ini tadi dia adalah mendefinisikan pusat frekuensi ya. W0 bukan W sih bacanya ya. Jadi frekuensi di mana filter mencapai respon terbesar itu pusat frekuensi. Sedangkan ini adalah sebaran atau standar deviasi dari filter Gaussian. Ya. Nah, kalau kita gambarkan bentuk dari filter satu dimensi adalah seperti ini. Ini yang kosinus ya. Jadi bentuk dasar kosinus itu, kalau saya ingatkan lagi, bentuk dasar dari kosinus itu adalah seperti ini. Untuk satu gelombang. Ini setelah dikalikan dengan filter Gaussian, dia menghasilkan bentuk gelombang seperti ini. Sedangkan yang sinus, ini bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Ya, ini kalau dikalikan dengan sebuah filter Gaussian, maka dia akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Ya, kenapa ini disebut even? Jadi kalau kalian lihat bentuknya di sini seimbang antara kiri dan kanan kalau kosinus. Tapi kalau gabor sinus dia bentuknya tidak seimbang ya. Artinya dia ada yang ke bawah, kemudian baru naik ke atas. Nah, sekarang untuk filter dua dimensi, ini yang mengembangkan berbeda, yaitu dikembangkan oleh Dawkman tahun 80. Jadi kalau untuk filter dua dimensi, maka bentuknya nanti seperti ini. Jadi gelombangnya itu ada gelombang arah X, juga ada gelombang arah Y. Jadi bentuknya nanti berupa bentuk dua dimensi. Ya, ini kalau gambarkannya bentuk dua dimensi, nanti bentuknya seperti tiga dimensi. Ya. Jadi untuk gabor even, gabor yang genap, itu rumusnya hampir sama sebenarnya. Ini adalah rumus dari filter Gaussian dua dimensi, lalu dikalikan dengan cos untuk arah X dan arah Y. Demikian juga yang di sini juga sama ininya, ya, untuk dua dimensi dan sin arah X dan arah Y. Sama ya. Nah, kita bisa mendapatkan yang namanya filter Gabor yang kita dengan berbagai macam skala dan rotasi. Filter Gabor dengan berbagai macam skala dan rotasi ini disebut dengan filter bank. Bank itu kan apa ya? Seperti kalau tempat menyimpan gitu ya. Filter bank ini dia akan mendapatkan berbagai macam Gabor filter dengan berbagai macam skala dan rotasi. Jadi caranya adalah dengan mengkonvolusikan sinyal yang menghasilkan Gabor space. Jadi filter-filter di filter bank ini nanti bisa kita konvolusikan dengan sinyal image misalkan, sehingga kita mendapatkan filter yang dikonvolusikan dengan sinyal yang dihasilkan oleh Gabor space. Jadi Gabor space ini bisa dipakai untuk image processing, optical character recognition, iris recognition, fingerprint recognition, dan seterusnya. Ini contoh filter Gabor bank dengan rotasinya 4, skalanya 4. Jadi ada 4 rotasi dan 4 skala. Ini rotasi itu orientasi ya, orientasi. Jadi
kalau kita punya total itu adalah 180 derajat, ini dibagi menjadi 4. Jadi ada 0, 60, 120, dan 180. 0, misalkan posisi mula-mulanya adalah seperti ini, maka kalau diputar 60 dia menjadi seperti ini, 120 kebalikannya, 180 ya kembali lagi, sebenarnya 0 hanya dibalikin. Ya, kemudian jumlah skalanya itu ada 4. Skala ini menunjukkan banyaknya apa ini namanya? Banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang. Jadi skala. Di sini skala 1, skala 2, ini skala 3, bisa kita lihat di sini ada 3 gelombang. Ya, ini skala 4. Ya, semakin besar skalanya, ya semakin banyak gelombang. Ini gelombang. Ini kalau digambarkan dia seperti ini. Nah, ini. Tapi dilihat dari atas. Jadi yang paling tengah ini paling tinggi, dia paling terang. Seperti itu. Jadi yang ini juga skalanya juga sama 3, tapi sudutnya 60. Jadi di sini kita akan mendapatkan ada 4 kali 4. Di sini menggunakan variasi atau standar deviasinya adalah. Nah, ini berbagai macam bentuk filter Gabor Bank. Nah, filter Gabor Bank ini kalau kita konvolusikan dengan sebuah image, maka kita akan mendapatkan hasil filtering antara image dengan filter Gabor tadi atau Gabor Bank. Ini juga kita akan mendapatkan 4 skala dan 4 orientasi. Jadi ada 16 gambar. Jadi ini hasil yang kita lakukan filtering atau konvolusi dengan filter bank yang pertama. Kemudian yang ini filter bank yang orientasinya 60. Dan seterusnya. Ya. Ini bisa kalian lihat, kalian amati, mungkin nanti kalian bisa download. Ini akan terlihat berbeda ya, meskipun gambarnya sama, tapi ada garis atau sudut yang berbeda. Di sini kelihatan ya garisnya agak miring ya. Di sini mungkin karena miringnya ke sini tidak terlalu terlihat. Di sini hampir sama seperti yang orientasi 0 dan seterusnya. Kemudian untuk skala yang 2 ini akan terlihat lebih banyak garis ya, lebih banyak garis. Bagian komponen halusnya dia semakin hilang. Jadi lebih banyak garis-garisnya. Ya, jadi semakin skalanya semakin tinggi, ini akan banyak daerah tepi yang muncul, tapi daerah yang smooth. Daerah yang smooth itu daerah background misalkan, kemudian yang rata-rata ini juga semakin hilang. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan bentuk-bentuk ya tadi, itu adalah cara untuk mendapatkan kembali ukuran dari tekstur. Nah, sekarang kalau kita ingin menggunakannya untuk keperluan segmentasi misalkan, maka kita perlu mengekstraksi fitur dari hasil itu tadi, mendapatkan bentuk-bentuk teksturnya. Jadi bentuk-bentuk fiturnya itu bisa kita hitung macam-macam ya. Ada pertama kita bisa menghitung energinya. Nah, energi itu adalah nilai di setiap posisi. Jadi ini kita sebut IXY misalkan. Jadi untuk setiap image hasil filtering, entah itu filter Gabor atau filter yang ini, ya, itu kita anggap sebagai IXY.
Nah, nilai-nilai yang di situ itu semuanya kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan ukuran image-nya, maka nanti kita dapatkan yang namanya nilai energi. Jadi setiap image, bukan image asli ya, ini bukan image asli, tapi image hasil filtering untuk mendapatkan bentuk dari teksturnya. Kemudian kita juga bisa menghitung entropi. Entropi itu nilai setiap pikselnya dikalikan dengan log dari piksel tersebut, semua dijumlahkan lalu dibagi dengan M kali N. Lalu ada kurtosis, ukuran kurtosis, ada ukuran skew, skew itu kemiringan, ada ukuran varian, nah ini bisa dilihat berbagai macam. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi ini mu, mu itu min ya, nah, atau nilai tengah. Sedangkan ini adalah standar deviasi. Lalu ada menghitung varian, ini rumusnya. Jadi bisa kita gunakan berbagai macam fitur. Nah, aplikasinya apa saja? Bisa untuk segmentasi, bisa untuk sintesis. Sintesis itu memberikan tekstur pada image yang besar. Kemudian ada tekstur transfer, misalkan ini biasanya dipakai di film-film ya. Gambar ada yang tiba-tiba mukanya menjadi pasir. Berarti menambahkan tekstur pasir ke dalam wajah ya. Kemudian untuk tekstur segmentation, nah ini yang kita akan implementasikan dengan menggunakan MATLAB. Jadi dengan menggunakan informasi tekstur ini kita bisa mensegmentasi image. Ini juga contoh tekstur segmentation dengan menggunakan cluster. Ya. Jadi seperti ini ada 4 tekstur, bisa kita dapatkan masing-masing bahwa ini terbagi menjadi 4 area dengan tekstur yang berbeda.